wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Oke, untuk beberapa menit ke depan bersama aku, Fatma Nurul Hidayah, kita akan melaksanakan podcast bersama saya, Fatma Nurul Hidayah, di acara podcast Esamo Podcast. Today kita bakal have fun bareng nih bersama Kak Lia Gareda Kalishara, pemilik konveksi LPC dengan tema Saving the Entrepreneurial Dream, Stories from Confection Owners, yang artinya menjahit impian wirausaha, kisah dari pemilik konveksi. Oke teman-teman, tetap stay tune ya, dan jangan lupa komen, like, and subscribe channel Esamo. Juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan konten-konten menarik yang lainnya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bang Jateng yang telah menjadi sponsorship di acara Esamo Podcast. Yuk kita langsung mulai aja yuk. Di sebelah saya sekarang nih sudah ada Kak Liaga yang bakalan sharing-sharing bareng tentang gimana sih agar kita bisa produktif di usia remaja sekarang ini, dan tips and trick apa sih yang bakalan Kak Liaga sampaikan kepada anak-anak remaja zaman sekarang ini. Nah, kita sapa dulu nih narasumber kita kali ini. Selamat siang Kak Liaga, gimana hari ini? Baik kan? Ya, siap Mbak, baik hari ini. Oh iya Kak, ngomong-ngomong di era sekarang ini banyak sekali remaja-remaja yang terkena penyakit mager nih ya. Gimana sih Kak tips and trick agar mereka ini mau berkembang, mau mencoba hal baru, yang kita tuh perlu mencoba hal baru di luar sana, itu masih banyak sekali hal-hal yang perlu dicoba nih. Oke, kita langsung mulai aja kegiatan sharing-sharing pada siang hari ini. Oke Kak, usia kakak ini kan masih terbilang cukup muda ya. Nah, gimana sih cara kakak mempersiapkan untuk memulai sebuah usaha baru, untuk merintis usaha baru di era sekarang ini? Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Sebenarnya semua itu, kalau orang-orang bilang itu berawal dari mimpi lah. Itu sekilas kayak omong kosong, tapi ya itu sebenarnya modal gratis yang bisa dimiliki semua orang dan sangat powerful lah istilahnya. Jadi dari mimpi itu kita punya niat-niat, nanti akan muncul sendiri. Semua itu emang tidak bisa kita tiba-tiba seperti ini seperti itu jadi ini. Semua di dunia yang mungkin kalian saat ini sukses, itu pasti banyak perjalanan-perjalanan melelahkan di baliknya. Jadi ya kita jangan mau tahu suksesnya aja, kita harus tahu penderitaannya, kita harus paham semua itu ada risikonya. Berarti proses itu sangat-sangat penting ya teman-teman. Istilahnya apa itu, proses tidak mengkhianati hasil, kerja keras tidak mengkhianati hasil. Benar. Kalau boleh tahu nih Kak, sejak kecil emang punya tekad untuk jadi wirausahawan, untuk merintis sebuah usaha gitu? Jujur sejak kecil itu belum kepikiran ya. Mulai kepikiran itu ya malah usia-usia SMA seperti kakak ini. Jadi itu dari pikiran sederhana aja, dalam artian saya ingin istilahnya hidup mandiri, karena saya itu sudah berpikiran bahwasanya ya nanti kita itu nggak selamanya hidup dengan orang tua. Satu itu, kedua juga minimal kalau bisa belum membahagiakan orang tua, saya berprinsip bahwa saya tidak mau merepotkan seperti itu. Makanya dari punya prinsip itu dan pikiran itu, saya dari itu mencoba semua hal yang sampai pada akhirnya ya sampai titik inilah gitu. Ya, apa ya sempat gagal, nggak cuma maksudnya nggak coba satu bisnis itu berhasil, itu nggak, banyak yang sudah saya coba, saya geluti, ya gagal, ada yang istilahnya sama Pak
bu istilah Jawanya itu. Nah terus ini yang alhamdulillah yang paling lama yang saya ikuti dan cukup menghasilkan dan cukup sustainable lah untuk saat ini seperti itu. Oh gitu. Sekarang nama perusahaan itu kan menjadi daya tarik bagi masyarakat nih ya kak ya. Iya. Kalau boleh tahu nih filosofi nama perusahaan kakak itu apa sih? Filosofinya sebenarnya gini, itu kan bernama limitless level clothing. Clothingnya sendiri itu udah jelas untuk pakaian kan. Limitless level ini sebenarnya kayak karena kalau dikategorikan usaha saya itu seperti membuat pakaian jadi sesuai pesanan. Jadi saya itu mendorong calon pembeli atau customer itu untuk berkreasi sesuka mereka, sebebas-bebas mereka. Nanti diwujudkan di LPC ini. Dan mereka itu mau apa, seperti apa, seperti itu. Oh gitu ya kak ya. Terus dalam bisnis konveksi kan biasanya ada permintaan khusus nih. Nah gimana sih kak? Nah gimana sih cara, kan ada yang yang minta customer itu kalian itu minta yang unik dan desainnya itu cukup sulit nih. Itu biasanya langsung diterima di request apa harus ada pertimbangan lebih dari kakak dulu? Karena pasti kan ada ya klien yang requestnya unik terus susah juga. Satu yang kami kedepankan itu adalah semacam konsultasinya dulu. Apa sih yang klien itu sebenarnya minta? Kami mencoba memahami dulu. Kalau sudah jelas dan apa itu kami bisa, walaupun istilahnya agak memaksa, ya kita baru kerjakan. Jadi poinnya itu memahami apa sih yang diminta klien terlebih dahulu, baru kita eksekusi lah, istilahnya seperti itu. Kalau cara kakak membangun dan menjaga hubungan jangka panjang dengan klien itu gimana sih kak? Cara menjaga hubungan jangka panjang dengan klien ya semisal kita mungkin bisa kasih diskon untuk pemesanan selanjutnya, kita jaga silaturahmi gitu, kita mungkin berikan semacam bonus-bonus kecil dan lain sebagainya seperti itu. Berarti banyak juga ya kak ya kalau kayak customer klien-klien yang besar gitu-gitu. Ya banyak juga. Kalau tindakan apa sih kak yang diambil untuk mengurangi dampak lingkungan dalam proses konveksi yang sedang dijalani ini? Apa ada inovasi atau praktik ramah lingkungan nih yang diterapkan dalam bisnis kakak ini? Kami memperhatikan dampak lingkungan dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan, satu, terus mengurangi limbah, kemudian inovasi termasuk apa itu energi hemat daya seperti itu. Kalau untuk menciptakan pengalaman yang unik nih kak, yang unik terus memuaskan bagi mereka agar meninggalkan kesan yang baik di bisnis kakak ini, kira-kira apa sih kak? Pengalaman unik menurut saya ketika saya melayani calon klien itu dengan apa istilahnya, sampai mereka itu puas, sampai jadi saya pertama itu kayak menjawab pertanyaan mereka, apa yang mereka butuhkan. Ketika mereka puas, biasanya itu membekas di hati mereka lah, maksudnya kayak oh aku pernah kesini tuh dilayani dengan baik. Nah itu istilahnya kita bisa jadi ketok tular gitu loh. Oh berarti sana aja kak, mau pesan aku gini. Biasanya pelayanan yang baik itu salah satu kunci untuk apa itu yang terkenal gitu loh untuk klien gitu. Ya berarti sekarang itu penting banget ya kak, kayak customer service biar nyaman gitu belanja di sini gitu tuh sekarang bener, tuh bener. Penting banget, perlu diperhatikan banget di sebuah perusahaan. Iya itu ujung tombak itu sekarang ini yang fokusnya itu usahanya online ya bisa dibilang ya, karena kita kan nggak ketemu langsung dengan
klien kan. Iya. Jadi punya customer service yang baik itu benar-benar ujung tombak untuk apa itu istilahnya itu suatu transaksi itu bisa laku atau closing atau enggak seperti itu. Kalau bisnis konveksi ini kan sering berkaitan dengan produk massal nih ya Kak ya. Gimana sih Kakak memastikan standar kualitas ini bisa tetap terjaga dalam skala yang besar? Soalnya kan pasti susah banget untuk menjaga standar-standar kayak gitu tuh kan di era sekarang ini kan sulit nih Kak. Gimana sih Kak caranya? Ya itu satu memastikan ketersediaan bahan atau rantai pasokan itu dengan baik. Ya kita jaga juga dengan istilahnya supplier itu. Jadi kita menjaga hubungan itu di kedua belah pihak, satu ke customer, satu ke supplier kita sebagai pemasok itu. Jadi ya biar istilahnya apa ya, kalau kadang itu kan kalau kita kerja sama-sama profesional ya istilahnya tinggal ya atau tidak. Tapi kan kadang kita di Indonesia dan terutama di Jawa itu istilahnya hati itu bermain lah istilahnya. Bener-bener kayak nggak suka gitu, itu bener-bener ngaruh banget. Makanya kadang kalau kita kasih ya punya hubungan yang cukup baik itu kita minta kita untuk dikasih banyak seperti itu kan. Iya benar banget Kak. Kan klien Kakak ini udah banyak ya Kak ya? Ya alhamdulillah. Dan pasti kan ketemu sama banyak orang dengan pemikiran yang kadang susah ditebak juga. Nah, ada nggak sih pengalaman menarik atau tidak terduga yang pernah Kakak alami selama menjalankan bisnis konveksi ini, Kak? Kalau pengalaman menarik sebenarnya benar-benar saya yang bikin kaget itu pernah dapat klien dari luar negeri, terutama itu dari Korea Selatan. Itu ada apa itu seorang TKI sih sebenarnya, bukan dari sana langsung. Jadi dari sana beliau itu pesan dan dikirim ke sana. Jadi benar-benar saya kirimnya ke sana gitu. Itu kayak kaget aja itu, ini ada orang dari luar negeri nomor negeri siapa ini, ternyata mau pesan berapa itu ya kebanggaan sendiri lah bagi saya seperti itu. Awalnya pasti kaget banget nih ya Kak? Kaget, beneran kaget. Ini kok nomor, jangan kagetnya gini. Kan pertama mungkin belum ngechat ya dari WA itu, tapi kan ada nomornya. Itu kan bukan kode nomor Indonesia yang jelas. Aku cari, tapi ini mana kok Korea, terus aku telepon itu ya dekat ini, maksudnya kalau satu ya bahasa Inggris bisa, tapi kan kurang lancar. Kalau ngomong bahasa Korea kan dia kurang banget lah istilahnya. Dan untungnya itu memang orang Indonesia yang dekat di sana, terus pesan seperti itu. Sebagai wirausaha di bidang konveksi nih Kak, apa pandangan Kakak tentang digitalisasi dan penggunaan teknologi dalam industri fashion ini? Soalnya kan sekarang itu kan banyak sekali ya anak-anak muda ini yang pakai baju-baju yang menarik, kayak kita tuh harus mengikuti zaman gitu biar gak ketinggalan gitu. Apa itu banyak membantu Kakak di bidang ini? Apa ada minusnya juga nih Kak kalau boleh tahu? Ya sebenarnya kalau kita bilang plus minus dari suatu hal itu pasti ada, istilahnya ada selalu ada dua sisi mata koin dari setiap hal. Kalau kita bilang minusnya, jadi kita fokusnya di platform digital, itu kita tahu sendirilah minusnya seperti apa, dan mungkin banyak minusnya kalau kita nggak mencoba mengontrol diri kita. Nah, baiknya digital itu nggak ada batasan. Jadi kita itu promosinya, istilahnya mengenalkan produk itu satu bisa lebih efektif, bisa lebih terukur, sasarannya juga lebih tepat kalau tahu, dan saya sendiri termasuk yang menggunakan seperti itu. Kalau kisah inspiratif di balik pendirian bisnis konveksi ini apa sih Kak? Apa yang mendorong Kakak untuk memulai semua usaha ini? Pasti kan nggak ada nih ya kalau tiba-tiba mau bikin usaha gitu. Soalnya kan dari awal-awal mendirikan usaha Kakak ini kan
pasti susah kan ya kak, banyak lika-likunya, perlu dipertimbangkan ini itu. Nah, apa nih kak dorongan kakak ini? Ya kurang lebih seperti yang saya bilang tadi ya, sebenarnya nggak ada alasan khusus ya. Saya mencoba bisnis ini itu gagal gitu kan. Nah, terus saya tuh misalnya tuh keinget ucapan temen yang kurang lebih bilang, kamu tuh kalau mau bisnis mending fokus satu dulu sampai pecah telur lah itu istilahnya. Nah, terus saya yang ini termasuk yang terakhir dari banyak mencoba itu sudah 5 tahunan kan lebih, dan alhamdulillah ya istilahnya terlanjur nyaman di sini. Ya mungkin nanti ke depan kalau mau apa atau ganti juga belum ada kepikiran lagi sih mbak, seperti itu. Oh iya kak, kalau boleh tahu dari kapan sih kak kakak mendirikan bisnis usaha LPC ini? Ya sekitar 2017 18 ya mbak, 17 kalau nggak salah, 2017 September. Udah lama ya kak ya? Ya. Kalau gimana sih kak menghadapi tantangan dan persaingan di industri konveksi? Kan semakin lama kan banyak juga pesaing yang benar-benar meningkat juga. Nah, strategi unik apa nih kak yang kakak gunakan untuk membedakan bisnis konveksi kakak dengan bisnis konveksi dari pesaing-pesaing lain? Sekarang kan teknik marketing itu penting banget ya kak ya. Jawaban istilahnya sederhananya itu kita pakai namanya itu value atau nilai. Nilai ini pengertiannya ada banyak ya. Tapi kalau yang aku pahami sederhananya gini. Nilai itu apa yang membedakan kamu dengan yang lain. Mungkin banyak lihat di depan orang jualan cilok banyak, tapi nggak mungkin banyak semua favorit di situ. Ada yang suka emang makanannya enak, kadang suka ngobrol sama penjualnya juga bisa kan, itu banyak sekali faktor. Kalau ya kami salah satunya tetap selain menjaga kualitas dan desain inovatif, ya salah satu nilai kami ya itu melayani apa ya, pelanggan itu mau tanya apa, mau istilahnya ya segi pelayanannya lah, kami utamakan segi pelayanannya sehingga baik lagi membekas bagi dia, bisa tertular itu lah, seperti itu. Berarti penting juga untuk penjualan itu juga harus ramah juga ya kak ya. Penting mbak, ya. Karena kita itu jualan dengan manusia istilahnya. Iya. Kalau itu perkataan guru saya sebenarnya. Ya selama kita berhubungan dengan manusia, ya kita pelajari manusia itu karakternya seperti apa. Dia juga cukup senang sebenarnya, walaupun ada topik belajar tentang istilahnya panduan-panduan tentang psikologi seperti itu. Jadi ya saya ingin ya lebih untuk bisnis juga masuk seperti itu. Ya sekarang kan di media sosial itu kan juga banyak sekali nih kak, kayak misalkan nih penjualnya ini nggak ramah gini-gini, nanti tuh langsung diviralin gitu. Bintang 1. Iya. Kayak nggak ramah padahal kan dia itu udah melayani semaksimal mungkin, tapi tiba-tiba diviralin gara-gara ini itu nggak ramah gitu. Kalau saya sendiri itu kayak satu, kalau emang itu udah semaksimal kita untuk menjadi baik, satu ya udah kita itu udah berusaha mau gimana lagi. Dua, kalau mau istilahnya apa ya, nge-counter itu ya kayak kita pandai-pandai berargumentasi dan membuat hal yang negatif jadi positif aja. Jadi dibikin lucu itu biasanya mereka tuh malah lebih senang. Kayak mungkin ini apa ya istilahnya ya, respon negatif, tapi dibikin ini konten lucu-lucuan gitu. Kalau ya mungkin banyak sini yang punya TikTok kan, karena TikTok orang jualan kayak gitu. Jadi jadi kayak ini asik kan. Iya, teknik marketing sekarang itu benar-benar penting banget untuk diperhatikan di kalangan era-era sekarang ini, supaya kan bisa menarik daya masyarakat ini kan lebih banyak gitu kak ya. Kalau kakak mengelola rantai pasokan dalam bisnis konveksi ini gimana sih kak? Ya itu tadi menjaga, yang jelas menjaga hubungan dengan apa itu supplier itu tadi atau pemakai itu tadi, ya menjaga hubungan baik aja.
memastikan itu satu, hubungan secara emosionalnya. Kedua, ya kita baru bicara tentang teknisnya, misalnya seperti itu. Dalam bisnis ini kan kita harus bersaing nih dengan perusahaan-perusahaan lain nih Kak ya. Supaya bisnis kita itu tetap berjalan dan kita harus memaksimalkan produk-produk yang kita buat ini agar bisa bersaing nih dengan produk yang serupa dengan produk kita. Nah, tapi kan ada kalanya juga nih Kak, bisnis ini tuh nggak berjalan sesuai keinginan Kakak. Kayak ada aja kendalanya, kayak ada aja lika-likunya itu. Jadi gimana sih Kak cara Kakak supaya nggak nge-stuck di kendala itu dan mengatasi kendala itu? Ya salah satu jangan guru saya itu pernah bilang, kalau kamu seorang pemimpin, business owner atau seorang CEO suatu perusahaan, sebenarnya tugas utamamu itu adalah inovasi. Ya inovasi itu yang menjadi pembeda. Karena istilahnya ada namanya itu suatu produk itu ada namanya barrier to entry atau halangan untuk masuk itu. Nah, barrier to entry itu semakin tipis, kita tuh semakin mudah disamain lah, ditiru. Nah, kalau kita bikin inovasi yang sulit ditiru, ya itu akan bertahan lebih lama, walaupun tidak menjamin ya. Tetap makanya kita kalau inovasi terus, karena istilahnya apa ya, puncak dari istilahnya kekayaan itu kan kreativitas sebenarnya. Orang kreatif itu biasanya sukses biasanya. Jadi utamakan salah satunya kreativitas itu. Gitu. Sekarang tuh penting-pentingnya kreativitas itu perlu dikembangkan nih Kak. Skill juga perlu dikembangkan. Kalau saran Kakak untuk mereka ini yang mau bikin bisnis konveksi atau hal-hal penting apa yang perlu dipertimbangkan kembali sih sebelum melangkah lebih jauh untuk membuat bisnis konveksi ini Kak? Ya, baik di bisnis konveksi atau apapun yang teman-teman atau kalian semua minati. Satu itu pastikan kalian punya istilahnya perencanaan, punya perencanaan yang matang, terus bisa melakukannya gitu kan. Kita tuh punya keunggulan masing-masing Mas. Saya lebih setuju bahwasanya manusia itu sebenarnya punya kayak bisa dibilang bakat alami atau kecenderungan lah bahasanya. Nah, itu coba kalian itu gali potensi kalian. Itu fokusnya di mana? Atau mungkin malah enggak. Kan fokusnya itu sebenarnya enggak harus usaha juga ya. Untuk dunia luar itu sebenarnya kan kita itu bisa menghasilkan uang. Nah, jadi istilahnya apa itu semacam influencer atau konten kreator itu juga nggak apa-apa kalau punya kemampuan di situ gitu loh. Tapi yang jelas punya persiapan. Kalau ada modal ya alhamdulillah lebih baik. Dan istilah apalagi ya Pak ya, kayak keinginan yang kuat sih. Dari bisnis konveksi ini dari mana sih Kakak mengambil keuntungannya? Ya itu yang jelas dari jualan kan, otomatis kan ada orang pesan, kami buat, kami jual. Terus kadang kayak desain-desain yang istilahnya mau dibikin itu seperti itu. Kalau boleh tahu ada kayak jualan online-nya nggak? Ada. Oh, kayak di Shopee. Oh. Kayak di Instagram gitu tuh. Di Instagram ada. Kalau yang marketplace misal Shopee, Tokopedia sama apa itu Bukalapak ya itu yang terkenal itu ada tapi enggak aku garap benar serius soalnya ya di sana itu istilahnya itu pasarnya itu hancur-hancuran lah karena konsep dasar pasar online atau marketplace itu saingan harga. Dan saingan harga itu sebenarnya merugikan semua pihak. Ketika para pengusahanya saingan harga sampai bangkrut, semisal semua bangkrut ya pada kategori tertentu. Orang-orang yang mau bikin barang itu
ya jadi nggak bisa karena nggak ada yang mau bikin lagi seperti itu. Sebenarnya saya paling menghindari itu namanya perang harga istilahnya. Jadi saya nggak masuk untuk saat ini nggak masuk di kayak Shopee, Tokopedia sama Bukalapak seperti itu. Oh gitu ya Pak. Kalau kakak ini bikin apa aja sih? Kalau kami sendiri itu fokusnya bikin jasa amatir, terus kayak kemeja lapangan tuh, kemeja PDR, PDH, wearpack yang buat bengkel atau apa itu namanya, ya biasanya SMK itu ada, terus rompi lapangan, itu jaket varsity, jaket bomber seperti itu. Berarti teknik marketingnya ini kayak daya tariknya ini anak-anak remaja sekolah-sekolah gitu ya, yang bikin. Itu istilahnya emang kita tuh dari awal salah satu nilai penting dalam jualan itu menentukan target market. Siapa yang mau kita jualin istilahnya gitu. Nanti produknya kita sesuaikan. Baru gitu. Lebih enak seperti itu. Iya. Oke Kak, yang terakhir nih ada tips and trick dari kakak untuk Gen Z seperti kita ini yang diketahui banyak orang yang terjangkit penyakit mager, penyakit malas ya Kak ya. Iya. Tipsnya dong Kak supaya nggak mager dan lebih produktif dan berguna gitu di kehidupan ini di usia remaja-remaja ini. Kalau langkah konkretnya menurut saya nomor satu itu kurangin dulu penggunaan gadget. Itu kalau coba mbaknya itu hitung lah, sehari itu berapa jam, dikurangin dulu setengahnya lah. Nanti ketika udah berkurang, nanti kan bosan itu biasanya menunjukkan kreativitas. Itu penelitian terbaru kan, kita dulu dibilang suruh produktif biar nggak ngalamin bosan dan sebagainya kan. Tapi dengan kita bosan itu sebenarnya kita malah punya kayak inspirasi, ngapain ya gitu. Jadi saya sendiri sekarang menerapkan kalau bisa membuat diri bosan. Jadi nanti kayak ada malah ada punya kreativitas setelah itu dan lebih produktif daripada kita terlalu lama menggunakan gadget seperti itu. Berarti kita harus pinter-pinternya memanajemen diri untuk tidak terus-terusan menggunakan gadget nih ya Kak ya. Benar. Dan terus hal-hal baru yang dicoba di luar sana itu ternyata masih banyak sekali. Banyak. Sebenarnya itu kita itu zaman sekarang itu istilahnya terdistraksi sebenarnya. Kalau ya mungkin bahkannya bapak ibu guru itu berarti mainannya itu sering malah di luar, terus itu mereka pernah menimbulkan kreativitas dan apa ya, lebih jiwa untuk berjuangnya itu lebih besar. Anak sekarang itu kan karena gadget itu kan sangat membuat candu ya. Mereka itu sebenarnya gini, kayak konsep dasarnya itu kita itu kan kalau mendapatkan sesuatu kesenangan dengan berjuang itu kita itu punya apa ya, bahagia banget gitu loh Mbak. Sekarang itu pakai gadget itu kayak kita tuh mendapatkan kesenangan hanya dari layar kita, terlalu mudah mendapatkan kesenangan. Jadi ya itu kita menjadi jiwa kita itu lemah, pikiran kita itu lemah seperti itu. Ya benar banget nih Kak, kita tuh harus dikurangin setengah seperempatnya dulu aja dari biasa, itu nanti itu udah apa ya, hasilnya itu udah bisa beda banget Pak. Nanti lama kelamaan lebih produktif ya lebih konsisten. Sambil kalau bisa baca buku tentang misalnya self development kan, tentang pengembangan diri itu kalau bisa memberi makan, istilahnya kan kita itu makan itu selain buat tubuh makanan kan. Nah buku atau ilmu itu makanan buat otak kita, jadi kita harus memenuhi dua-duanya seperti itu. Bener banget nih. Oke teman-teman, ternyata jadi wirausahawan itu memang gak semudah itu. Dan wirausaha itu butuh kesuksesan yang benar-benar sukses ya teman-teman. Kita tuh gak boleh menyepelekan proses, karena proses itu adalah bagian dari kesuksesan kita. Bener ya Kak ya? Ya bener banget Mbak. Maka kita itu harus banyak belajar nih, banyak-banyak cari referensi dari orang-orang yang lebih tahu, dari orang-orang yang lebih
berwirausaha, agar kita semua juga sukses seperti mereka, teman-teman. Baik teman-teman, nantikan terus podcast Esamo Podcast selanjutnya ya. Jangan lupa komen, like, and subscribe YouTube Esamo. Bila ada salah kata dalam membawakan acara ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di Esamo Podcast selanjutnya. Akhir kata, awalnya podcast, akhirnya sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.